Waalaikumsalam Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan. Semoga Allah ampuni apa yang menjadi dosa-dosa kita dengan menuntut ilmu. Semoga dimudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan bahas tentang sujud sahwi. Untuk sujud sahwi ini saya tidak pakai kitab ya dari ensiklopedia sholat, tapi saya coba merangkum semudah mungkin agar mudah dipahami. Baik, ketika kita kenapa sujud sahwi? Karena sujud sahwi ini, arti sujud sahwi ini adalah sujud karena lupa. Ya, karena Anda lupa, maka setan adalah tugasnya melupakan manusia. Setan tugasnya adalah menggoda manusia dalam sholat, mengingatkan ini, mengingatkan itu, sehingga hingga ini kita lupa berapa rakaat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Dengan rahmatnya Allah kasih kita sujud sahwi sebagai pengganti dari apa yang kita lupa. Tapi kita akan masuk pada materinya saja. Ketika kita membahas tentang sujud sahwi, maka sujud sahwi ini berhubungan dengan yang namanya rukun sholat dan wajib sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang udah sering dengar tambah paham. Yang belum pernah dengar ya tolong diperhatikan. Jadi hubungan sujud sahwi ini adalah dengan rukun sholat dan wajib sholat. Jadi kalau seseorang meninggalkan rukun sholat dan wajib sholat, maka dia harus sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini ada dua. Ada sebelum salam dan ada sesudah salam. Ya. Sujud sahwi ini ada sebelum salam dan ada setelah salam. Ya. Baik, kita perhatikan. Kalau yang sebelum salam seperti ini. Ya, ini apa? Modelnya. Jadi Anda misalnya pengen sujud sahwi sebelum salam, ya. Maka ya tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir Anda sujud. Sebelum tahiyat akhir Anda sujud, ya. Biasanya kan langsung tuh kalau udah tahiyat akhir kan salam. Ini enggak. Anda sujud. Sujud, ya, sujud 2 kali, bacanya subhana rabbil a'la. Sekali lagi saya tekankan, bacanya subhana rabbil a'la, bukan subhanaka man la yanamu wa la yasu, tapi subhana rabbil a'la, sama kayak doa sujud. Jadi sujud sahwi itu ada dua, ada sebelum salam, ada sesudah salam. Nah, nanti masing-masing kasusnya berbeda. Ya, masing-masing kasusnya berbeda. Kenapa sujud sahwi? Jadi kalau sujud sahwi karena ninggalin yang rukun itu sesudah salam. Ya. Kalau sujud sahwi ninggalin yang wajib, maka itu sebelum salam. Nanti akan kita detailnya akan kita jelaskan. Saya ulangi. Sujud sahwi karena ninggalin rukun sholat. Ya, apa rukun sholat itu? Kembali saya bahas sedikit. Ya, karena kalau kita nggak ngerti wajib sholat, rukun sholat, maka akan susah. Ya, jadi rukun sholat ini nih. Berdiri jika mampu, membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, tuma'ninah, tasahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi, tertib, mengucapkan salam. Maka ketika Anda meninggalkan rukun-rukun sholat, maka Anda harus ganti dulu. Ganti dulu, baru kemudian sujud sahwi. Nah itu ya. Jadi siapa yang ninggalin rukun sholat, maka dia harus ganti dulu. Lalu sujud sahwi setelah salam. Yaitu itu rumusnya tuh. Ya, rumusnya. Siapa yang meninggalkan rukun sholat, yang jumlahnya 14 ini, ya, maka dia harus ganti.
Anda lupa baca Al-Fatihah, Anda ganti. Ya, misalnya Anda lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, ingat lagi ruku, maka Anda kembali lagi ke atas, lalu baca Al-Fatihah, baca surat lagi, ruku lagi. Dan nanti sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu sujud 2 kali. 1, 2, lalu salam lagi. Itu sujud sahwi setelah salam. Karena meninggalkan apa tadi? Meninggalkan apa? Rukun sholat. Ya, cuma harus diganti dulu. Ya, misalnya lupa tadi nggak ruku, ingatnya rakaat tadi nggak ruku rakaat pertama, ingatnya rakaat kedua, maka rakaat pertama dianggap hilang. Ya, jadi rakaat pertama dianggap apa? Hilang. Dan rakaat keduanya jadi rakaat pertama. Rakaat keduanya jadi rakaat pertama. Berarti sholatnya kan lebih ya. Maka siapa yang sholatnya lebih, berarti sujud sahwinya apa tadi? Setelah salam. Ini rumusannya. Sujud sahwi setelah salam, jika kelebihan rakaat, kelebihan rukun sholat, maka sujudlah setelah salam. Oke, saya ulangi ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Sujud sahwi itu ada sebelum salam, ada sesudah salam. Nah, kita bahas sudah salam dulu. Sujud sahwi setelah salam itu gimana Pak Ustadz? Begini caranya. Salam, jadi at-tahiyat akhir, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud 2 kali. 1, 2, ya, baca subhana rabbil a'la, duduk antara 2 sujudnya, baca rabbik firli, biasa aja. Nah, baru salam lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa sujud sahwi setelah salam? Karena meninggalkan apa tadi? Rukun sholat. Ya, sujud sahwi setelah salam karena meninggalkan apa tadi? Rukun sholat. Kalau sujud sahwi sebelum salam karena meninggalkan wajib sholat. Ya, nah kalau sujud sahwi sebelum salam gimana Pak Ustadz? Tahiyat akhir dulu, habis tahiyat akhir, ya langsung sujud, nggak salam, ya, langsung sujud 2 kali, 1, 2, bangun, langsung salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa sujud sahwi sebelum salam, Ahmad? Karena meninggalkan apa? Meninggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib? Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Ya, Bapak Ibu kan kalau mau ruku takbir Allahu Akbar. Nah, maka kalau mau bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, mau sujud Allahu Akbar. Nah, kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu sujud sahwi sebelum salam. Apalagi bacaan subhana rabbil azim, lagi sujud lupa, lagi ruku lupa, nggak baca subhana rabbil azim, maka sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca sami Allahu liman hamidah, maka sujud sahwi setelah salam. Nggak baca Rabbana lakal ham, sujud sahwi setelah salam. Nggak baca subhana rabbiyal a'la, maka sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca, ini nggak sengaja ya, nggak sengaja. Kalau sengaja ya batal sholatnya. Ini nggak sengaja, ya nggak sengaja. Kemudian lupa, nggak duduk tasyahud awal, nggak baca rabbik firli, lagi duduk antara 2 sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca tasyahud, nggak baca, lupa tasyahud awal, kan ada orang tuh rakaat kedua langsung naik rakaat ketiga. Nah, itu nggak usah duduk lagi, kalau udah berdiri lanjut aja. Nanti ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian ini duduk tasyahud awal sama kayak nomor 7. Maka siapa yang meninggalkan wajib-wajib salat, maka hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam. Dan siapa yang meninggalkan rukun salat, hendaklah dia sujud sahwi setelah salam. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau rukun kudu diganti dulu. Kalau wajib nggak usah diganti. Anda nggak baca subhana rabbil a'la, lupa, nggak sengaja, nggak usah diganti. Cuma ganti sujud sahwi setelah salam, sebelum salam.
Anda nggak baca Rabbana lakal ham, ya nggak usah diganti, cuma cukup ganti dengan sujud, sujud sahwi sebelum salam. Lupa nggak baca, nggak tasyahud awal, ya udah berdiri lagi rakaat ketiga, maka nggak usah Anda duduk, nggak usah juga diganti. Anda cukup penggantinya tuh cukup sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau ninggalin rukun sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Cuma harus diapain dulu? Harus diganti dulu. Jadi kalau ninggalin yang wajib-wajib sholat, nggak usah diganti. Tinggal tinggal sujud sahwi saja. Tapi kalau ninggalin rukun sholat, harus diganti dulu. Plus sujud sahwi. Oke, saya ulangi Bu, ya pelan-pelan nih. Kalau Ibu ninggalin rukun sholat, maka harus ganti dulu. Plus sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau Ibu ninggalin wajib sholat, Bapak ninggalin wajib-wajib sholat, maka nggak usah diganti yang ditinggalinnya. Tinggal sujud sahwi saja. Kapan? Sebelum salam. Sebelum salam. Ya, udah, itu gampang tuh. Jadi ninggalin rukun setelah salam, ninggalin wajib sebelum salam. Bedanya kalau rukun ya kudu diganti dulu. Contoh begini misalnya. Bapak Ibu lupa nggak baca Al-Fatihah rakaat pertama. Ingat di rakaat, ingatnya masih rakaat pertama juga, tapi ingatnya lagi sujud. Maka ganti itu. Gimana cara gantinya Pak Ustadz? Bangkit lagi ke atas. Ya, jadi sujudnya nggak usah diterusin, lanjut bangkit ke atas, ulangi, nggak usah takbiratul ihram lagi, lanjut Fatihah, baca surat lagi, kemudian Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Berarti kan rakaatnya lebih kan? Betul nggak? Berarti gerakannya lebih kan? Karena lebih, ya karena kenapa lebih? Karena harus diganti. Kenapa lebih? Karena harus diganti. Maka digantinya udah selesai. Plus sujud sahwi kapan? Setelah salam. Setelah salam. Contoh misalnya, lupa nggak baca Al-Fatihah, tapi ingatnya rakaat kedua. Maka rakaat pertama dianggap hilang, skip. Rakaat kedua jadi rakaat pertama. Maka dia tahiyat awalnya di rakaat ketiga, rakaat tahiyat akhirnya di rakaat ke-5. Ya, karena lebih. Kenapa lebih? Ya karena kan dia tadi nggak baca Al-Fatihah rakaat pertamanya. Ya, jadi kalau masih dalam satu rakaat, Ibu masih bisa balik ya. Misalnya Ahmad lupa nggak baca Fatihah masih di rakaat pertama, itu tinggal balik lagi ke atas. Tapi kalau udah rakaat kedua nggak bisa balik lagi, berarti dianggap gugur tuh rakaat pertama hilang. Nah maka rakaat keduanya jadi rakaat pertama. Berarti sholatnya lebih dong, betul? Ya, kenapa lebih? Karena dia nggak baca Al-Fatihah, maka otomatis sholatnya harus diganti itu Fatihahnya, rakaat pertamanya. Maka sujud sahwinya setelah salam. Ya, orang nggak ruku, lupa ruku. Sekarang gini, sekarang kasusnya. Ya, Ahmad sholat. Ketika sholat, ingat pas lagi tahiyat akhir, Mat. Kayaknya saya tadi nggak baca Al-Fatihah deh. Tadi lupa sujud deh. Rakaat ketiga tuh. Tapi ini udah rakaat keempat. Maka apa yang Ahmad lakukan? Ketika Ahmad lagi tahiyat akhir ingat itu. Ya Ahmad naik lagi ke atas. Ganti satu rakaat lagi. Kenapa? Karena tadi kan lupa nggak sujud. Lupa nggak baca Al-Fatihah dalam rakaat yang ketiga misalnya. Maka Ahmad begitu tahiyat akhir ingat, maka ingat langsung bangkit ganti satu rakaat tadi. Ya, jadi enggak dari rakaat pertama ya, cuman dari rakaat yang ketiganya saja diganti. Kemudian biasa, lupa sujud tadi, terus itu dari awal Al-Fatihah lagi juga. Oh iya, dari Al-Fatihah karena berarti udah hilang satu rakaat kayak begitu tuh. Karena udah berpindah ya, Mat ya. Udah berpindah rakaatnya. Lain lagi kalau dalam satu rakaat. Ya, belum lupa nggak baca Al-Fatihah, ingatnya dalam satu rakaat.
ya rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah, lagi sujud ingat ya balik lagi ke atas, nggak apa-apa tuh, tinggal baca Al-Fatihah lagi, ruku lagi, tidak lagi sujud lagi. Tapi masalahnya sekarang ingatnya belum baca Al-Fatihah itu rakaat kedua. Rakaat pertama tadi nggak baca Al-Fatihah, ingatnya rakaat kedua, maka rakaat pertama diingat hilang. Berarti sholatnya lebih, berarti jadi 5. Rakaat keduanya jadi rakaat pertama, karena yang tadi kan nggak baca Fatihah. Rakaat ketiganya ya jadi tahiyat awal dia. Rakaat ketiga keempatnya, ya rakaat kelimanya berarti dia tahiyat akhir. Berarti karena sholatnya lebih sebagai pengganti, maka dia tambah sujud sahwi. Oke ya. Oke, sebentar. Nanti mungkin banyak pertanyaannya, mungkin ini kebanyakan di kasus. Di kasusnya. Tapi sebelum kita lanjut ke yang lain, ini dulu harus dihafalin. Makanya kenapa Allah berfirman, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya itu lalai. Siapa yang disebut sholat lalai? Salah satu sebut sholat lalai adalah 1, tidak pada waktunya. 2, sholat lalai adalah tidak paham rukun dan syarat sholat. Jadi Anda yang nggak ngerti syarat sholat, rukun sholat, maka termasuk lalai dalam sholatnya. Ya. Kemudian makanya kita harus hafal tuh. Maka jangan sampai jadi orang lalai. Siapa orang lalai itu? Ya, tadi orang yang tidak paham rukun dan syarat sholatnya. Dah. Taib. Kemudian wajib sholat juga harus tahu. Karena apa? Karena kalau Anda belajar sujud sahwi, nggak ngerti rukun sholat dan wajib sholat, maka akan sulit sekali. Baik, saya ulangi dari awal. Sujud sahwi itu ada 2. Ada sebelum salam, ada sesudah salam. Ya Pak ya? Sujud sahwi itu ada 2. Ada sebelum salam, ada sesudah salam. Sujud sahwi sesudah salam karena meninggalkan rukun sholat. Ya, rukun sholat ditinggalin. Yang berapa nih jumlahnya, Mat? 14 nih. Ditinggalin. Maka dia harus ganti dulu tuh. Kemudian setelah dia ganti, yang ditinggalin rukunnya, baru deh dia sujud sahwi setelah salam. Gimana sujud sahwi setelah salam? Tahiyat akhir dulu, habis tahiyat akhir beres, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud sahwi 2 kali. Tuh, 2, baru salam. Assalamualaikum, salamnya lagi. Kemudian sujud sahwi selanjutnya, sujud sahwi sebelum apa? Itu sesudah salam, maaf ya. Sujud sahwi sesudah salam karena meninggalkan rukun sholat. Nah, kalau sujud sahwi sebelum salam karena meninggalkan wajib sholat. Jadi yang wajib-wajib nih ditinggalin, yang 8 ini nih. Lupa nggak baca sami Allah liman hamidah, lupa nggak baca rabbana lakal hamd, lupa nggak baca subhanal bil azim, lupa nggak baca subhanal bil ala, lupa nggak takbir waktu mau ruku. Ya, yang penting nggak disengaja, yang penting tidak disengaja, maka dia nggak usah ganti yang dia tinggalkan dari yang wajib-wajib ini, dan cukup dia ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Taib, ya. Dah, itu kesimpulannya seperti itu. Masalah apa tadi? Sujud sahwi sesudah salam dan sujud sahwi sebelum salam. Oke, selanjutnya. Sujud sahwi setelah salah ini rangkumannya nih yang dibikin. Sujud sahwi kalau lebih, jika lebih rakaat, misalnya Ahmad sholat duhur 5, ya sholat duhur 5 rakaat. Ingat di rakaat kelima, Ahmad, turun apa terus? Nah, maksudnya Hah? Lebih kalau sudah terlanjur. Iya, Ahmad jadi Ahmad misalnya sholat duhur, harusnya kan 4 rakaat. Tahu-tahu Ahmad bangun rakaat kelima. Ingat lagi baca Fatihah di rakaat kelima, Ahmad ingat kalau ini lebih.
Apa yang Ahmad lakukan? Terus apa turun? Kalau sudah baca Al-Fatihah, lanjut Ustaz. Baik, ya. Tetot, jawabannya salah. Jadi Ahmad turun. Turun, terus tahiyat akhir. Akhir. Oh, ya. Ya, tahiyat akhir. Terus apa? Salam baru sujud. Salam, terus sujud 2 kali, terus salam lagi. Ya, salam lagi. Tapi lain lagi kalau Ahmad tadi yang tahiyat awal lupa. Lain lagi tuh Mat kasusnya. Nanti ya. Kalau Ahmad lupa tadi, apa tadi? Tahiyat awal ya. Tahiyat awal lupa. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal malah naik ke atas. Ya, malah naik ke atas rakaat ketiga. Itu nggak boleh duduk lagi. Itu lanjut aja. Kalau akhir duduk lagi ya. Ya, kalau itu karena lebih kan. Ya karena kenapa? Karena rakaat itu kan rukun. Ya. Kalau rukun nggak boleh lebih kan? Ya, kalau lebih berarti sujud sahwi. Tapi kalau yang wajib Anda tinggalkan, seperti lupa tahiyat awal, ya udah berdiri, itu nggak boleh duduk lagi. Langsung terusin aja rakaat ketiganya. Terus nanti jangan lupa sebelum salam sujud sahwi. Ya, nah ini. Jadi rangkumannya begini, rangkumannya seperti ini, ya rangkumannya ini. Lihat, ya sujud sahwi ini. Karena apa tadi? Lebih. Karena lebih jika kelebihan rakaat, ya. Jadi kalau lebih berarti sujud sahwinya setelah salam, ya. Tapi kalau kurang apa? Kalau kurang yang wajib maksudnya ya, kurang yang wajib ya, karena maka sujud sahwinya apa tadi? Sebelum salam ya. Jadi kalau kurang yang rukun maka sempurnakan dulu dong. Kalau kurang yang rukun maka sempurnakan. Dan sujud sahwinya tadi kapan? Setelah salam. Tapi kalau kurang yang wajib maka nggak usah diganti. Cukup sujud sahwi saja sebelum salam. Baik, yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, kalau ibu bapak masih bingung nggak, Mat? Ya, masih lupa Ustaz. Ya, sebenarnya nggak bingung, cuma lupa gitu ya, cuma lupa. Jadi metodenya gitu tadi ya. Sujud sahwi ya tadi ya mungkin nanti dibahas lagi ya. Sujud sahwi itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam, Ibu ya. Jadi kalau Anda meninggalkan rukun-rukun sholat yang jumlahnya 14 ini, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi harus diganti dulu yang ditinggali. Apa yang ditinggalin harus diganti. Kalau ninggalin yang wajib-wajib sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Oke, nanti kalau ini jadi kayak menurut saya nih, masalah sujud sahwi ini kebanyakan masalahnya di pertanyaan. Makanya nanti yang mau nanya, yang masih bingung silakan nanya ya. Baik. Nah, sekarang sujud sahwi yang ternyata untuk sujud sahwi setelah salam ya, itu ada lagi kasusnya Ahmad. Apa kasusnya Pak Ustadz? Misalnya Ahmad lupa ya. Ini 2 apa 3? 2 apa 3? Tapi bisa menentukan 75% 3. 75% 3. Maka Ahmad sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau Ahmad nggak bisa nentuin 2 apa 3, 2 apa 3 bingung dah. 2 apa 3, 2 apa 3 bingung, nggak ketemu dah. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya, jadi sujud sahwi ini sebelum salam dan sesudah salam kasusnya beda-beda. Berarti kalau disimpulkan perhatikan. Sujud sahwi setelah salam ini karena 1 kurang yang rukun. 2 karena ragu tapi bisa memilih. 2 apa 3? Yakin 3. 70% Ahmad punya keyakinan 3. Maka itu tetap sujud sahwi. Kapan? Setelah salam. Tapi kalau 2 apa 3? 2 apa 3? 2 apa 3? Ya, 2 apa 3? Ya,
maka Ahmad sujud. Bingung tuh, 2 apa 3? Nggak ketemu. Kalau tadi kan 75% bisa yakin, maka itu sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau 2 apa 3, nggak jelas dah. Waduh, yang mana nih? Maka Ahmad ambil yang kecil. Ambil yang kecil dan sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Sebelum salam. Ya. Jadi sujud sahwi ini ada yang sebelum salam dan ada yang sesudah salam. Kasusnya berbeda-beda. Ya. Dah. Jadi sujud sahwi, coba Ahmad ringkas. Sujud sahwi setelah salam kenapa? Karena meninggalkan rukun. Terus meninggalkan rukun, terus rukunnya diapain? Rukunnya dikerjakan dahulu. Diganti dulu, ya, baru sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Terus yang kedua, sujud sahwi setelah salam karena apa? Karena ragu-ragu, tapi tahu menentukan mana yang paling kuat. Maka di sujud sahwinya setelah salam. Nah, jadi 2 apa 3 yakin 75% bisa milih 3. Maka sujud sahwinya setelah salam. Terus kalau yang sebelum salam? Meninggalkan wajib. Diganti nggak? Nggak perlu. Nggak perlu diganti. Ya, terus kalau apa lagi? Terus kalau ragu-ragu tapi tidak tahu mana yang paling kuat, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka diambil yang paling kecil, kemudian setelah dikerjakan ditambah terus baru sebelum salam. Ya, sujud sahwinya ya sebelum salam ya. Ya. Jadi ini sebenarnya ringkasnya gitu doang kok ya. Sebenarnya simple kok. Ya, jadi ibu nggak usah bingung. Cuma sujud sahwi ini bukan gini, Mat. Ada orang setiap sholat sujud sahwi, itu was-was namanya. Ya, setiap sholat sujud sahwi, setiap hari sujud sahwi mulu, itu was-was namanya, harus dilawan. Tapi sujud sahwi ini kan jarang-jarang. Kalau ibu jarang-jarang, maka ya sujud sahwi sebelum. Jadi kalau ibu jarang-jarang terjadi sujud sahwi ini, ya ibu perhatiin tuh. Tapi kalau sering-sering kejadian setiap sholat sujud sahwi, itu harus dilawan itu, ya dilawan. Taib. Makanya kuncinya di sini ya Ahmad ya. Di mana nih? Rukun. Rukun dan wajib. Ya, rukun dan wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lagi sholat, ini harus ngerti mana rukun, mana wajib. Kalau kita nggak ngerti rukun sama wajib, agak susah nerangin sujud sahwi. Ya, udah ngerti ya? Rukun mana, wajib mana, itu harus paham. Jadi siapa yang meninggalkan apa? Ini gini, kalau kita lihat rukun. Berdiri ini harus, kecuali bagi yang sakit benar-benar nggak bisa diri, duduk. Ya, kemudian baca takbiratul ihram. Kalau orang nggak takbiratul ihram lupa ya kagak sah salatnya, berarti dia kagak mulai. Ya, nah jadi mulainya dari mana Pak Ustadz sujud sahwi itu? Dari sini nih, dari Al-Fatihah nih. Ya, Bapak Ibu lupa nggak baca Al-Fatihah sholat rakaat pertama, ingatnya rakaat kedua, maka rakaat pertama dianggap hilang, maka rakaat kedua dianggap rakaat ke-1, berarti sholatnya lebih dong. Maka karena sholatnya lebih, maka sujud sahwinya setelah salam, karena ibu bapak ninggalin yang rukun. Apa tadi? Fatihah. Ya, jadi kalau rukun ditinggalin ganti, ya ganti. Kemudian ruku, lupa nggak ruku, ya ganti. Lupa enggak itidal, enggak sujud, enggak bangkit dari sujud, enggak duduk antara 2 sujud. Ya, enggak ini. Kalau ini semuanya karena lupa, ya, karena lupa. Ya, ada orang enggak tumaninah, ini bisa batal nih orang enggak tumaninah nih. Kemudian tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal tuh hukumnya wajib. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Kemudian salawat, ya. Kemudian salam, ya. Maka inilah rukun-rukun sholat yang kalau ditinggalkan berarti Anda harus menggantinya dan harus sujud sahwi setelah salam. Tapi ketika Anda lupa yang wajib-wajib sholat, nggak baca takbir perpindahan, mau ruku kan harusnya Allahu Akbar, mau sujud kan Allahu Akbar, ya, maka Anda sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca subhana rabbil azim, lupa lagi sujud, lagi ruku, nggak baca subhana azim, sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca rabbana lakal ham, maka sujud sahwi
sebelum salam. Nggak baca Sami Allahu liman hamidah, sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca subhana rabbil a'la, sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca doa duduk antara dua sujud, Rabbik fili, sujud sahwi sebelum salam. Nggak baca tasyahud awal, lupa, udah naik rakaat ketiga, nggak usah duduk lagi, tinggal ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, ini poin yang pertama, sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Ya, nah sekarang sujud sahwi sebelum salam juga karena apa? Karena kalau sujud sahwi setelah salam karena lupa apa? 2 apa 3, tapi bisa nentuin yakin 3. Tadi udah begini, udah begitu. Maka dia sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau sujud sahwi sebelum salam, ya kasus yang kedua, ya jadi masing-masing ada 2 kasus ya, Mat ya. Ya, kasus ninggalin rukun sujud sahwinya setelah salam. Kasus yang kedua yang setelah salam itu sujud sahwi karena dia apa? Karena dia lupa, tapi bisa nentuin 2 apa 3, yakin 3. Nah, kan dia sujud sahwinya setelah salam. Kemudian sujud sahwi sebelum salam karena 2 kasus juga. Kasus yang pertama karena ninggalin yang wajib. Kalau dia ninggalin wajib, dia sengaja sujud sahwinya sebelum salam. Kasus yang kedua, yang banyak nih, 2 apa 3 ya, lagi sholat tuh. 2 apa 3 ya, maka ambil yang paling apa tadi? Kecil. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ya, nah ini kasus-kasusnya sebenarnya itu aja, asal tahu kuncinya itu aja tuh. Ya, Ahmad udah tahu tuh kuncinya tuh. Ya, ada. Masih lupa. Ya, jadi kalau saya acak lewat ininya suka pada bingung ya. Udah dah begini aja deh. Metodenya itu yang paling gampang menurut saya cuma itu saja. Siapa yang meninggalkan rukun sholat, ganti dulu dan sujud sahwi setelah salam. Siapa yang lupa 2 atau 3, tapi ngerti mana yang paling benar, 75% mungkin dia tahu 3, maka tetap sujud sahwi setelah salam. Yang sebelum salam karena ninggalin apa tadi? Wajib. Ya, karena ninggalin wajib sholat yang jumlahnya 8 ini enggak sengaja, enggak usah diganti ini mah. Langsung di sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, kasus kedua sujud sahwi sebelum salam itu karena apa? Karena lupa 2 apa 3 tapi enggak bisa nentuin, bingung dia. Maka ambil yang paling kecil lalu sujud sahwinya sebelum salam. Taib, coba sampai sini dulu. Ya, yang penting itu pertanyaan dulu yang kasus yang terjadi biasanya. Coba ada yang nanya enggak? Ustaz, kalau posisinya sebagai makmum lupa terhadap yang wajib gimana Ustaz? Misalnya lupa baca subhana rabbil a'la. Enggak apa-apa, itu ditanggung imam. Oh, jadi enggak apa-apa. Enggak perlu Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya makmum itu lupa ini lupa itu, selama bukan yang wajib ya Mat ya, selama bukan yang rukun ya, bukan yang rukun ya, kecuali gini loh, misalnya imam lagi ruku, Ahmad datang belum baca Al-Fatihah, tapi Ahmad bisa dapat ruku, maka itu udah ditanggung sama imam, yang penting dapat ruku, Fatihahnya diwakili dia, ya. Tapi kalau misalnya Ahmad lagi sholat, ya bengong, gitu bengong, tiba-tiba imam udah sujud, Ahmad langsung sujud, ya. Nah ini berarti Ahmad ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, maka Ahmad harus tambah 1 rakaat nanti setelah sholat. Ya, imam salam, Ahmad langsung diri lagi, selesaikan 1 rakaat, lalu salam, lalu sujud sahwi. Ayo, ada yang nanya Bu, yang bingung coba. Ini di chat sudah ada pertanyaan Ustaz. Coba. Saya coba bacakan dari Ibu Dira. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau kita diingetin orang setelah salam, kalau tadi kurang rakaat, bagaimana? Nah, setelah Anda, jadi Nabi pernah begitu. Apa yang terjadi oleh Ibu Dira, pernah Nabi terjadi sama Nabi. Nabi juga, Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah sholat duhur atau asar kurangnya malah 2 rakaat Ahmad. Ya, Nabi salam. Akhirnya
Nabi ditegur oleh sahabatnya, maksudnya dikasih tahu, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Tidak. Apakah sholat diri apa Anda lupa? Tidak. Nabi udah ngobrol lagi, udah pindah tempat lagi dalam riwayat yang lain. Nah, begitu Nabi dikasih tahu kurang 2, maka Nabi langsung sholat tambah 2, lalu sujud sahwi setelah salam. Misalnya, ya Ibu Dira lagi sholat, dikasih tahu sama temannya, anti kurang 1. Masa? Iya. Coba lihat CCTV, kelamaan. Ya, jadi masa kurangnya? Kurang 1. Lanjut. Allahu Akbar. Lanjutin lagi walaupun udah ngobrol. Kenapa ya Nabi begitu? Selama belum kentut. Kalau udah kentut, ulangi, batal berarti. Kalau udah kentut, berarti ulangi dari awal. Ya. Sudah sampai keluar masjid, Ustaz? Nggak apa-apa. Ya langsung diterusin. Gitu. Ya, langsung diterusin. Ya, langsung diterusin. Selama belum batal wudunya, tambah 1 rakaat lagi yang kurang tadi. Terus jangan lupa sujud sahwi setelah salam. Kenapa Pak Ustadz? Karena kan udah jadi lebih sholatnya, udah salam lagi, udah selesai. Jadi lebih kan, salam tuh rukun, terus jadi salam lagi, ya. Jadi apalagi sudah selesai sholat. Jadi tinggal diapain, ya. Jadi saya ulangi ya, kalau kita lagi sholat, tiba-tiba habis sholat dikasih tahu sama teman, anti kurang 1 rakaat loh. Masa iya? Lanjut terusin 1 rakaat lagi. Gak usah mulai takbiratul ihram lagi, ya, gak usah, langsung aja Allahu Akbar. Ya, kemudian kurang 1 kan, tahiyat akhir, kemudian salam, lalu sujud sahwi, ya, 2 kali, ya. Sujud sahwinya tadi setelah salam, perhatikan, ya, yang baru gabung, sujud sahwi setelah salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud baru. 1 baca subhana rabbil a'la, sama ya, duduk antara 2 sujud, baca rabbik firli, sujud lagi, ya, Allahu Akbar, bangun, salam, Assalamualaikum. Kalau sujud sahwi sebelum salam gimana? Lagi tahiyat, setelah wa min fitnatin masihid dajjal, jangan dulu salam, langsung sujud 2 kali. 1, 2, lalu salam, Assalamualaikum. Ada lagi? Ya, yang nanya udah pergi. Ini izin left. Sujud sahwi 2 kali, bagaimana caranya Ustaz, tadi udah dijelaskan. Sudah tadi dibahas. Lanjut. Ya, kemudian Assalamualaikum Ustaz, kalau jamaah subuh imamnya lupa doa kunut sesudah salam imam sujud sahwi, betulkah demikian Ustaz? Ya, memang kalau di mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi sebenarnya nggak perlu, ya, nggak perlu sujud sahwi. Ya, itu. Lanjut. Jadi kalau orang lupa, kunut subuh itu kan ada di mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Kalau di Abu Hanifah nggak ada. Kalau di mazhab Ahmad yang ada kunut witir sama kunut nazilah. Yang penting gini aja, kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Kalau imam nggak kunut, Anda nggak usah kunut, ya, gitu. Ya, jadi saya sendiri nggak kunut, ya, nggak kunut. Jadi tapi kalau imam kunut ya saya akan kunut, ya, karena mengikuti imam, ya. Dan jadi kalau orang nggak kunut nggak usah sujud sahwi. Lanjut. Ya, kemudian ada yang bertanya lagi, Pak, izin bertanya, kapan saja pakai takbir? Karena ada yang beda dari yang dulu saya dapat waktu kecil. Coba, yang saya pengen tahu apa? Yang Ibu dapat nih waktu kecilnya apa? Coba raise hand. Kapan takbir itu? Coba Ibu, kapan? Saya pengen tanya, ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kapan takbir itu? Ada yang raise hand, Ustaz. Oke, coba harus Ibu. Harus di itu dulu, Ustaz. Udah. Udah, gue ngerti. Ya. Pak, saya Pak yang nanya. Ya, coba Ibu. Itu dulu saya waktu dari sujud tuh ke atas pakai takbir. Sekarang kok kayaknya ada nggak pakai takbir apa gitu. Angkat tangan? Angkat tangan Allahu Akbar, takbir gitu. Takbir ya kan bedain Bu, dengerin, bedain antara takbir sama ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kalau takbir itu, kalau takbiratul ihram rukun. Tapi kalau perpindahan, takbir perpindahan itu hukumnya wajib. Jadi yang mau Ibu tanya mana?
Ya itu takbir Allahu Akbar, habis sujud ke atas Allahu Akbar. Emang iya begitu harusnya. Baca Oh, takbir. katanya ada yang bilang nggak usah kalau dari sujud ke atas nggak usah pakai. Itu kan wajib sholat tadi udah dibaca. Alah. Jadi wajib sholat itu apa tadi? Coba Ibu lihat lagi Ibu Dina. Takbiratul ihram. Seluruh takbir. Selain Takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Ayo. Takbiratul ihram. Iya, takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Rukun ya. Nomor kalau 2. takbiratul yang lainnya itu wajib. Nah itu kapan aja Pak? Ya, nih makanya saya kan Ibu kan nanya tadi, makanya saya pengen tahu Ibu nih yang diajarin yang mana. Baik, sekarang berarti Ibu belum. Saya akan nerangin. Begini. Terima kasih, Pak. Takbir yang pertama, perhatikan semuanya. Takbir yang pertama, ini takbiratul ihram, ini rukun. Bukan ngangkat tangan ya. Kalau ngangkat tangan tuh sunnah. Tapi takbir itu ini nih, mulut. Allahu Akbar, itu namanya takbir. Jadi kalau Ibu takbiratul ihram itu nggak bisa diganti. Itu harus. Orang nggak sholat takbiratul ihram yang nggak sah. Dan takbiratul ihram itu bukan wajib, tapi rukun di atas wajib. Udah ya? Allahu Akbar, 1. Itu rukun. Nah, lihat Bu Dina. Begitu mau sujud, mau ruku, Allahu Akbar. Nah, itu tuh wajib tuh. Sami Allahu liman hamidah, itu wajib tuh. Bukan ngangkat tangannya nih, ya. Ngangkat tangan tuh sunnah, ya, bagus dilakukan. Kalau enggak apa-apa, ya. Tapi yang bagus sesuai sunnah Nabi, diangkat tangannya. Begitu mau sujud, Allahu Akbar. Tapi kalau buat perempuan, takbirnya nggak kayak laki-laki. Takbirnya kedengeran sendiri atau bergerak bibirnya. Ya, sujud tuh, takbir ya. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Itu wajib tuh. Ya, mau sujud lagi, Allahu Akbar. Itu wajib tuh. Naik ke atas, Allahu Akbar. Tuh. Ya, jadi takbir itu setiap turun naik kecuali sami Allahu liman hamidah. Ketika apa mat tadi? Bangkit dari ruku. Jadi seluruh takbir kecuali takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau takbiratul ihram hukumnya rukun. Saya ulangi. Ibu lagi sholat nih, mau ruku, Allahu Akbar, nah itu wajib tuh. Sami Allah liman hamidah, itu wajib tuh sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, mau sujud wajib tuh. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud wajib tuh. Mau sujud lagi, Allahu Akbar. Dan takbirnya pelan kalau perempuan. Bergerak bibir minimal, nggak boleh di dalam hati. Pokoknya setiap takbir itu wajib, kecuali takbiratul apa tadi? Ihram. Ya. Taib, mudah-mudahan cukup. Ada lagi? Di chat ada, Assalamualaikum Ustadz. Apakah sujud sahwi berlaku juga pada sholat sunnah? Berlaku wajib tuh, sujud sahwi itu berlaku dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Nggak ada bedanya wajib dan sunnah itu ya Bu ya. Ya, Ibu jangan mentang-mentang sholat sunnah, nggak baca Fatihah, nggak sujud sahwi ya salah. Ya. Tapi kalau Ibu nggak melakukan yang sunnah, misalnya Ibu nggak baca apa? Nggak baca doa iftitah. Itu kan sunnah, nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi. Ibu nggak baca apa? Nggak baca apa ya? Nggak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Itu nggak usah sujud sahwi ya. Jadi Ibu misalnya saya ulangi ya Bu. Misalnya yang sunnah-sunnah nih, yang sunnah-sunnah. Ibu nggak baca apa, misalnya nggak baca iftitah, itu nggak usah sujud sahwi. Nggak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ibu nggak usah sujud sahwi. Nggak baca surat selain Al-Fatihah ya. Ya, nggak baca surat, Ibu nggak usah sujud sahwi. Ya, nggak apa. Jadi sujud sahwi itu untuk sunnah-sunnah salat yang ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Ya, tapi sujud sahwi itu hanya berlaku untuk yang rukun dan yang wajib. Lanjut, ada? Sujud ada Ustaz. Aku akan bertanya Ustaz. Saya lupa rukun sholat yaitu sujud kedua di rokaat pertama.
ingatnya ketika di rokaat kedua. Ketika baca Al-Fatihah maka langsung sujud tanpa ruku lagi untuk diganti sujud dan langsung ulang rokaat keduanya. Betulkah Ustadz? Lalu sujud sahwinya setelah salam. Ustadz, saya lupa rukun sholat yaitu sujud kedua di rokaat pertama. Ingatnya ketika rokaat kedua, ketika baca Al-Fatihah, maka langsung sujud tanpa ruku lagi atau ganti sujud dan langsung ulang rokaat keduanya. Langsung ulangi rokaat keduanya. Jadi rokaat keduanya, jadi gini. Berarti rokaat pertamanya hilang, Mat. Lagi Al-Fatihah tadi, Ustaz. Ya, kayak Al-Fatihah tadi, Ibu. Ya, Bu ya. Jadi Ibu kan ceritanya lupa sujud kedua rokaat pertama. Nah, Ibu ingatnya ketika rokaat kedua karena dan udah baca Al-Fatihah atau lagi baca Al-Fatihah. Maka Ibu rokaat pertama dianggap apa tadi? Hilang. Karena udah naik rokaat keberapa? Rokaat kedua. Ya, jadi rokaat pertama Ibu dianggap hilang karena nggak ada sujudnya. Maka jadi bisa langsung turun ya, Ustaz? Ya, ini ada sedikit perbedaan untuk langsung turun karena dia udah naik rokaat kedua dan sudah baca apa tadi? Al-Fatihah. Tapi ada ikhtilaf kalau dia belum baca Al-Fatihah, Mat. Kalau misalnya Ibu Titin belum baca apa tadi? Al-Fatihah, dia boleh turun. Boleh turun ngapain? Sujud, ganti sujud yang sujud yang kedua yang belum. Tapi kan Ibu udah baca apa tadi? Al-Fatihah. Udah baca Al-Fatihah atau ketika baca Al-Fatihah. Ya, jadi kalau memang belum baca Al-Fatihah boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihah atau lagi baca Al-Fatihah, maka rokaat pertamanya dianggap hilang, rokaat keduanya jadi rokaat pertama. Ya. Berarti tetap dari awal ngulangin rukunnya juga ya, Ustaz? Iya, betul. Ya, jadi dari awal lagi itu mah. Ya, kecuali takbiratul ihram yang nggak usah dikerjain lagi. Langsung aja jadi ulangi lagi itu mah. Ya, lanjut. Ini nanya lagi Pak Ustadz, kenapa ya saya lupanya itu ganti-ganti terus? Saat ini sering lupa baca Robik Firly. Sebelumnya lupa rokaat. Ya, namanya lupa. Kadang-kadang suka setannya beda-beda kali. Ya, jadi memang kadang lagi sholat ya jangankan Anda, kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja juga lupa. Ya, tapi nggak kayak kita. Nabi mah ya sekali-kali ya. Kalau kita berkali-kali. Karena memang sholat itu kerjaannya setan ngegodain orang yang sholat. Maka kita diingetin hal-hal tuh. Yang lupa jadi ingat. Akhirnya kita lupa rokaat keberapa. Jadi memang kadang-kadang suka lupa itu ya ganti-ganti ya. Ini pertanyaan berikutnya lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dalilnya ada nggak Ustadz mengenai tentang sujud sahwi? Itu ada di mana ya? Ya ada ini nih. Kalau mau lihat saya nggak bahas karena takutnya pada bingung gitu ya. Ya kalau di kitab ensiklopedia sholat ada di 11 jilid 11 apa tadi jilid 1 bab 21 ya. Sebenarnya dalil sujud sahwi itu Ahmad cuma ada 5. Oke, perhatikan kalau pengen lihat dalilnya ya, perhatikan lihat dalilnya. Saya akan ini lihat dalilnya. Ini dalil sujud sahwi nih 1. Ya, sebentar. Nih, bahwa setan godain kita, ini dalilnya. Nah, ini dalilnya nih. Dalil dari Abu Hurairah, coba baca Ahmad. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam salah satu dari 2 sholat petang hari zuhur atau asar. Lalu beliau salam pada rakaat kedua. Kemudian beliau menuju ke sebuah kayu yang berada di arah kiblat masjid dan bersandar padanya. Sementara orang-orang bergegas keluar. Zulzadain berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sholat telah diringkas atau qashar ataukah engkau lupa?"
Lalu Nabi SAW menengok ke kanan dan ke kiri serta berkata, apakah benar yang dikatakan Zuljadain? Mereka berkata, dia berkata benar, engkau hanya sholat 2 rakaat. Lalu Nabi langsung sholat 2 rakaat, lalu mengucapkan salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud, lalu takbir dan bangkit dan dari sujud, kemudian takbir dan sujud, lalu takbir dan bangkit dari sujud. Taib. Nah, ini dalilnya satu nih. Ya, banyak sih dalilnya, cuma ada 5 ya, Mat ya. Dalil sujud sahwi itu ada berapa tadi? Ada 5 hadis. Ibu kalau pengen lihat ada di buku Ensiklopedia Sholat. Nah, ini kalau ini kitab Tamamul Minnah. Ya, ini dalilnya cuma 5 sebenarnya. Tapi kalau ibu punya buku apa? Kalau punya buku Ensiklopedia Sholat, dia di jilid 1 bab 21. Lanjut, Mat. Yang dari Mas'ud ya, Ustaz? Enggak, maksud sorry, pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ustaz, kalau suami ngajak sholat subuh berjamaah ke masjid gimana? Ya nggak apa-apa. Ikut atau menolak? Kan sebaik-baik wanita sholat di rumah. Apakah kalau wanita berjamaah ke masjid dapat pahala 27 derajat? Iya, kadang-kadang kita ya. Jadi nggak ada larangan ya sholat wanita di masjid ya. Ya, wanita itu nggak ada larangan sholat di masjid. Cuma lebih baik dia di rumah. Nah sekarang ibu pengen sholat di masjid boleh, nggak apa-apa. Apalagi yang ngajak suami. Ya, cuma ada syaratnya perempuan sholat di masjid. 1, nggak boleh pakai parfum. 2, ya nggak boleh dandan kayak orang jatuh dari motor. Ya, yang ketiga ya nggak cari Yang ketiga izin suami, apalagi nih suami yang ngajak. Yang keempat cari masjid yang besar, ya cari masjid yang besar, cari masjid yang yang nggak gabung gitu loh ya. Jadi yang ada hijabnya gitu, ya. Lanjut. Jadi boleh ya perempuan sholat di mana tadi? Di masjid. Ya, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya kalau perempuan sholat di masjid. Kalau di rumah ya nggak ada syaratnya. Yang penting dia sholat, ya tepat waktu. Ya mau pakai parfum ya nggak apa-apa. Tapi kalau ke masjid ada syaratnya. Tapi kalau di 27 juga, Ustaz? Hah? Iyalah, sholat berjamaah itu walaupun di rumah dapat 27, Man. Untuk wanita? Iya, ya kalau yang utamanya ke masjid itu kan bedanya langkah, softnya, apalagi keutamaannya. Itu yang bedanya untuk sholat di masjid. Tetap dapat 27 walaupun di rumah. Tadi Ahwat yang tadi nanya itu, Ustaz, apakah tetap dapat 27 seperti laki-laki tadi? Iya, dapat. Ya. Lanjut. Lanjutnya, Ustaz. Ini apa konsekuensinya jika tidak melaksanakan sujud sahwi padahal tahu ada yang lupa? Ya kalau dia yang rukun batal dong berarti. Jadi misalnya dia lupa, misalnya dia ninggalin yang wajib ya. Misalnya dia ninggalin yang wajib. Misalnya dia ninggalin yang wajib. Maka konsekuensinya kalau dia nggak sujud, sebenarnya gini, Mat. Ketika dia sudah sujud sahwi ya, ketika dia nggak sujud sahwi, lalu ingat dia belum sujud sahwi, dia tinggal balik lagi sujud sahwi aja gitu. Ya, tinggal selama masih ada apa tadi? Wudunya. Selama masih ada wudunya. Pendapat yang kedua, kalau dia batal tinggal wudu aja, Mat. Wudu lalu sujud sahwi. Kalau dia batal wudu lagi lalu sujud sahwi. Tapi ada pendapat yang lain, kalau dia mengulangi sholatnya jauh lebih baik. Makanya kalau ibu nggak sujud sahwi, kalau ninggalin yang wajib, nggak sujud sahwi, ya, ini mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kalau ninggalin yang rukun, ya berarti rukunnya ada yang kurang dong. Sedangkan dalam sholat ini kan rukun itu harus dilaksanakan. Ya, maka bisa membatalkan sholat tentunya. Lanjut. Kalau sudah lama, Ustaz, baru setelah mempelajari dapat ilmu dari Ustaz ini baru tahu yang dulu-dulu. Ya tinggal tobat, jangan ulangi lagi. Ini jangan sujud mulu, sujud sawi. Kenapa lu? Sujud sawi. Sujud sawi. Ini, Ustaz. Ya.
Ya, jadi memang ya pentingnya belajar. Tapi tadi ibu-ibu ya, saya ulangi lagi. Kebanyakan tuh orang kurang paham mana rukun, mana wajib. Ya, makanya ibu harus ngapalin apa rukun sholat, apa wajib sholat. Ya, apalagi ibu bisa 4 apalnya nih. Syarat sholat ibu hafal, rukun sholat ibu hafal, wajib sholat ibu hafal, sunnah sholat ibu hafal, itu TOP BGT. Tapi kalau ibu nggak bisa, hafalkan 3 syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat. Hafalkan 3 ini. Ya, banyak kan orang sholat ya gak pada ngerti mana rukun mana wajib. Coba deh, coba Ahmad sholat deh, tanya rukun sholat apa aja Pak? Ya pasti ya. Jadi kita harus jadi sholat ini bukan hanya sekedar sholat, tapi kita harus paham. Karena kalau kita nggak hafal mana rukun mana wajib, susah untuk bisa nentuin sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Ninggalin apa? Rukun apa wajib? Nah, jadi kalau hafal kan, oh saya ninggalin yang wajib. Nah, oh solusinya begini. Seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Lanjut. Bagaimana jika tidak terbaca? Sudah? Ini saya lagi cari asal. Bagaimana jika lupa? Mbak Ica bisa bantu Mbak Ica? Saya kayaknya nggak terbaca di sini Mbak Ica. Apa tuh? Bagaimana jika lupa sujud sahwi sebelum salam? Karena meninggalkan wajib sholat. Nah ini bisa, kalau wajib sholat ya bisa. Udah tadi ya Mati? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi habis? Gini maksudnya dia lupa sujud sahwi. Iya, kan lupa sujud sahwi karena kalau wajib sholat masih dimaafkan ya. Tapi kalau rukun sholat nggak bisa. Kalau sujud sahwinya setelah, kalau ninggalin rukun kan sujud sahwinya nih sebelum salam yang dia tanya. Berarti kalau dia ninggalin sujud sahwi sebelum salam, itu kan karena ninggalin yang wajib ya. Ninggalin wajib, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau dia ninggalin sujud sahwi karena ninggalin rukun, berarti dia ninggalin rukun dong. Ya, jadi kalau dia ninggalin sujud sahwi karena rukun, berarti kan harus diganti dulu rukunnya kan? Ya, baru sujud sahwi setelah salam. Jadi kalau dia ninggalin sujud sahwinya sebelum salam, insya Allah ya sah salatnya. Tapi kalau dia ninggalin sujud sahwi setelah salam, justru setelah salam ini kan karena ninggalin rukun. Berarti kalau ninggalin rukun berarti kurang rukunnya, berarti dia belum ganti dong. Ya, belum ganti. Tapi kalau dia udah ganti misalnya, terus lupa sujud sahwi, insya Allah nggak apa-apa, karena sudah diganti. Ya, sudah diganti. Paham maksudnya? Kemudian ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, kalau perempuan sholat di rumah, apakah bisa sholat suruk juga Ustadz? Bisa, kalau kata Syekh bin Bas bisa. Kalau Syekh Utsaimin bilang, itu kebaikan, itu baik. Ya, jadi kalau kata Syekh bin Bas bisa, tapi kalau kata Syekh Utsaimin itu baik. Ya, maksudnya nggak usah, tapi baik kalau mau dikerjain gitu loh. Kalau kata Syekh bin Bas, boleh sama kayak laki-laki. Ya, ibu habis subuh duduk zikir sampai terbit matahari, tambah 10 menit, 15 menit, lalu sholat duha 2 rakaat, maka kayak haji umroh itu bisa dilakukan di rumah buat perempuan. Tapi kalau kata Syekh Utsaimin tidak, tapi yang melakukan itu baik. Lanjut. Habis Ustaz. Tadi paling pertanyaan sama mirip sih ya. Bagaimana kalau lupa sujud sahwi meninggalkan yang wajib? Oke. Ya ibu-ibu, sujud sahwi mah gampang sebenarnya, asal paham apa tadi? Mana rukun, dan bacaan sujud sahwi apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Baik, karena masih ada waktu banyak, saya akan bacain hadis-hadisnya. Kalau tadi prakteknya, teorinya, Mat ya.
Teorinya tuh. Teorinya tadi. Ya, kenapa sujud sahwi sebelum salam? Karena ninggalin wajib sholat. Karena lupa 2 atau 3, maka ambil yang kecil. Karena nggak bisa nentuin, maka sujud sahwi sebelum salam. Kenapa sujud sahwi setelah salam? Karena ninggalin rukun sholat. Tapi harus diganti dulu. Baru nanti sujud sahwi setelah salam. Kenapa sujud sahwi setelah salam? Karena dia lupa 2 apa 3, tapi bisa nentuin 3, maka tetap sujud sahwi setelah salam. Nah, sekarang kita akan baca hadisnya tentang yang tadi kita praktekkan tadi secara teorinya, secara skemanya. Taib, saya akan share screen. Tadi udah ya yang Ahmad pertanyaan ini nih. Nah, dari Abu Hurairah lanjut, Mat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila azan untuk sholat diserukan, maka setan lari terbirit-birit seraya mengeluarkan kentut sampai ia tidak mendengar lagi suara azan. Apabila azan telah selesai, maka ia datang lagi dan apabila diserukan iqomah, maka ia lari terbirit-birit lagi. Apabila iqomah telah selesai, maka ia datang lagi untuk menggoda konsentrasi seseorang seraya berbisik. Ingatlah ini dan ingatlah itu, untuk hal-hal yang tadinya tidak teringat, hingga seorang tidak mengetahui berapa rakaat ia sholat. Maka apabila sholat seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat ia telah sholat, maka hendaklah ia sujud 2 kali sedang ia dalam keadaan duduk. Tuh, jadi ini sebab kenapa kita sujud sahwi. Karena setan. Ya, setan itu kalau dengar azan dia kabur. Azan beres dia balik lagi. Dengar qomat dia kabur. Ya, sampai kentut-kentut dia tuh. Ya, kemudian habis qomat beres dia balik lagi. Nah, menggoda di manusia lagi sholat, diingetin semuanya. Lupa deh kita berapa rakaat. Maka akhirnya Allah kasih rahmat kita. Ya, sujud sahwi. Ya. Nah, tadi yang hadis ini udah dibaca nih. Nabi pernah lupa sholat apa, Mat? Duhur sama asar ya? Duhur sama asar, ya. Pernah lupa berapa rakaat? 2 rakaat. Udah ngobrol ya? Udah ngobrol, udah duduk, udah pindah tempat dalam riwayat lain ya. Akhirnya Nabi tambah 2 lagi, lalu sujud sahwi setelah salam. Nah, ada lagi nih, ini kalau tadi kan 2 rakaat, Mat. Nabi pernah lupa 1 rakaat. Dari Imran bin Husain, lanjut. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar, lantas bersalam pada rakaat yang ketiga. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu seorang laki-laki yang biasa dipanggil Kirbab berdiri mendekati beliau dan kedua tangan laki-laki ini agak panjang dan berkata, wahai Rasulullah. Lalu ia menceritakan kepada beliau apa yang beliau telah lakukan. Dan Nabi pun keluar dengan keadaan marah sambil menyeret selendangnya hingga bertemu dengan orang-orang di masjid. Seraya berkata, apakah orang ini benar? Mereka menjawab, iya benar. Maka beliau langsung sholat menambah 1 rakaat lalu salam. Kemudian beliau sujud 2 kali lalu salam. Oke, taib. Ini apa? Kalau tadi 2 rakaat, Nabi lupa, sekarang berapa? 1 rakaat. 1 rakaat. Bahkan Nabi udah pindah tempat ya. Ya, Nabi udah ngobrol, pokoknya Nabi ya. Nah, ini jadi yang terjadi seperti ini nggak apa-apa. Ahmad tiba-tiba udah ngobrol, udah apa dikasih tahu, kayak lu sholat kurang deh. Hah? Lanjut tambah 1 rakaat lagi. Ya. Ya. Tapi nggak bisa kalau iya tadi saya nggak, Ustadz saya tadi nggak wudhu, bisa nggak sujud sahwi? Ya kayaknya bisa. Ya. Misalnya ibu nggak wudhu ya, nggak bisa diganti sujud sahwi ya, itu batal sholatnya berarti ya, karena itu syarat, yaitu syarat sholat. Kemudian ada lagi hadis yang selanjutnya ya, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, lanjut bahwa Rasulullah SAW pernah langsung berdiri dalam sholat zuhur, sedangkan seharusnya beliau duduk tasyahud awal. Tatkala beliau telah menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, beliau sujud 2 kali dengan membaca takbir setiap kali sujud, yaitu ketika duduk sebelum salam, lalu orang-orang turut melakukan kedua sujud itu bersamaannya sebagai ganti dari duduk yang terlupakan. Jadi gini, Nabi lupa tahiyat awal ya.
Nabi lupa duduk tahiyat awal, langsung rakaat keberapa? Ketiga. Ya, lalu orang sahabat pun pada ikut ke atas rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Maka akhirnya Nabi sebelum salam rakaat ketiga, di rakaat terakhir sebelum salam Nabi sujud sahwi. Nih ada cerita nih, waktu dulu saya lagi di Mesir itu sholat maghrib, imamnya lupa rakaat kedua lupa tasyahud awal, langsung rakaat ketiga. Itu makmum pada teriak, Ahmad, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu tanda makmum bodoh begitu. Ya, jadi kalau imam sudah naik ke atas, nggak usah diteriakin subhanallah. Karena Nabi pun pernah rakaat keberapa tadi? Kedua, nggak tahiyat awal karena nggak sengaja, udah berdiri, maka semua sahabat harusnya ikut berdiri. Nah, akhirnya itu imam terus berdiri aja kan, padahal makmum bilang apa? Subhanallah, subhanallah. Apa yang dilakukan sama imam itu, Man? Gini dia, Man. Makmumnya disuruh ngapain? Berdiri. Suruh berdiri semuanya. Habis sholat selesai, dia ceramah, ngasih tahu bahwa Nabi pun pernah terjadi kasus seperti ini. Dan harus langsung ikut berdiri seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Ahmad, gimana ketika Ahmad lagi sholat, imam dikasih tahu, imamnya lupa tasyahud awal, langsung rakaat ketiga. Tiba-tiba makmum bilang apa? Subhanallah, subhanallah. Dia duduk. Nah, ini termasuk kesalahan. Ada yang membatalkan dia sholatnya, Mas. Makanya saya pernah kejadian nih. Kejadian apa? Waktu saya sholat, imamnya lupa. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia malah naik rakaat ketiga. Maka makmum pada subhanallah kan? Karena mungkin makmumnya ya tadi belum belajar. Akhirnya imamnya duduk. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berdiri ke atas. Kalau belum baca Al-Fatihah, Ustaz, baru... Iya, salah dianya. Aduh, Ahmad kagak ngerti. Ini si imamnya harusnya kan terus, ngerti nggak? Ya. Harusnya kan terus. Dia malah duduk karena ngikutin jamaah. Paham nggak? Ya. Oke, saya ulangi. Imam ini kan rakaat kedua harusnya tahiyat awal, paham? Ngerti? Ya, ternyata dia lupa tahiyat awal, langsung naik ke atas berdiri. Harusnya kan dia lanjut. Nggak usah dengerin kata siapa? Nggak usah dengerin kata makmum. Ya, ini enggak. Imamnya ini dibilangin subhanallah, subhanallah sama makmumnya. Dia malah duduk. Nah, sekarang saya yang jadi makmum, apa yang harus saya lakukan melihat imam kayak gitu? Paham? Maka saya berdiri aja sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Karena yang benar memang tadi berdiri. Ya, dan imamnya melakukan kesalahan karena dia harusnya terus aja berdiri. Maka saya nggak ngikutin kesalahan saya. Maka saya terus berdiri saja. Berdiri sampai kapan, Ustaz? Ya sampai dia naik lagi. Masa dia terus berdiri gitu. Ya. Kan si siapa? Nanti gerakan tetap ikutin imam kan selanjutnya ya. Iyalah, masa ya cuma nungguin di atas aja, di atas. Karena yang benar begitu kan. Ya, udah akhirnya imamnya kan tahiyat awal naik dia ke atas. Ya udah saya ikutin gitu lah. Kayak begini contoh kasus Ahmad. Misalnya gini. Ahmad rakaat ini Ahmad jadi makmum nih ya. Ahmad jadi makmum. Imamnya rakaat kelima. Ahmad udah bilang subhanallah, subhanallah. Imamnya nggak turun-turun karena dia yang bikin masjid. Ya, dia yang megang kunci, dia yang wakafin. Ya, pokoknya semuanya dia, duit dia dah. Ya, dia yang jadi imam juga. Salah. Rakaat kelima, sholat zuhur. Apa yang dilakukan Ahmad? Ikut ke atas sebagai makmum atau duduk? Ikut ke atas. Kan salah itu rakaat kelima. Maka Ahmad tahiyat akhir saja sendiri, jangan dulu salam, duduk nungguin dia. Ngerti? Oh gitu. Gini. Lama tahiyat terakhirin dong Ustaz. Iya, jadi jangan lain lagi kalau yang tadi kan rakaatnya kan
udah benar kan yang kedua mah. Kan kalau yang tahiyat awal lupa naik ke atas kan rakaat ketiga, emang benar kan begitu kan? Ya. Maka makmum harus ngapain? Berdiri. Ikutin. Nah sekarang masalahnya imamnya salah. Imamnya sholat duhur 5 rakaat. Apa yang Ahmad lakukan ketika imamnya sholat 5 rakaat? Ya Ahmad bilang subhanallah, tapi kagak nurut-nurut dia. Maka kalau Bapak melihat Ahmad sendirian bilang subhanallah dan imamnya nggak turun, harusnya dibantuin Mat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak nurut-nurut juga. Ya udah Anda tahiyat akhir aja sendirian. Tapi nungguin imam. Ya, nungguin imam. Imam kan salah tuh. Terus dia tahiyat akhir juga kan? Ya, imam salam, Anda salam. Assalamualaikum, salam. Baru dialog itu. Anda kurang, Anda lebih sholatnya. Masa? Ya. Maka imamnya tinggal sujud sahwi. Anda nggak usah sujud sahwi. Gitu lah. Paham, Mat? Ya, Ya, bingung dia siang-siang. baru tahu, Ustaz. Ya, siang-siang ajar sujud sahwi. Ya belum makan, sujud sahwi puyeng. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz di chat. Ustaz. Ya. Pak mau tanya saat Nabi lupa rokaat, apakah beliau saat itu jadi imam? Apakah makmum ikut lagi sholat bersama Rasul? Dan... Ya ikutlah, ya ikutlah. Intinya di situ kagak dibahas sih, gitu loh ya. Cuma ya makmum ya ikutin siapa tadi? Ya ikutin imam, tambah lagi rokaatnya. Lanjut. Kemudian ini bacaan sujud dan ruku, bolehkah bacanya selain Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim? Boleh, tapi kalau di dalam kitab Salatul Mu'min, Subhana Rabbiyal A'la dulu baru doa yang lain. Ya, Subhana Rabbiyal Azim dulu baru doa yang lain. Tapi ulama yang lain membolehkan Subhana Rabbiyal A'la diganti Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, boleh. Cuma kalau saya Subhana Rabbiyal A'la dulu 3 kali baru tambah yang lainnya. Habis ya. Ada lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana orang yang lupa rokaat sholatnya lalu membatalkan sholatnya dan mengulang lagi sholatnya mulai dari takbiratul ihram? Ya berarti dia kurang ilmunya. Harusnya ketika orang lupa rokaat sholatnya ada solusinya. Ada solusinya kan? Kalau dia tahu mana rukun, mana wajib. Ya solusinya kan ada. Cuma karena dia nggak punya ilmu, akhirnya dia ulangi dari awal. Maka Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan amalmu. Jadi harusnya amal itu nggak boleh dibatalkan tanpa ada alasan syariat. Dia lupa tapi kentut, itu benar batal. Gitu ya. Udah lupa kentut lagi. Jadi kalau ada solusi nggak boleh dibatalkan ya Bu ya. Salat itu nggak boleh dibatalkan kalau ada solusinya ya. Tapi kalau batal ya batal. Kalau dia kentut ya batal tentunya ya. Jadi nggak boleh membatalkan sholat, nggak boleh mengulanginya harusnya kalau ada ilmunya ya. Sudah terlanjur Ustaz. Lanjut habis. Ya. Ustadz, bagaimana orang yang lupa rakaat sholatnya lalu membatalkan sholatnya dan udah tadi. Oh itu sudah. Baik ya Bapak Ibu sekalian. Apa? Ini Ustadz, satu lagi Ustadz, kalau yang posisinya sebagai imam kemudian lupa yang wajib, misalnya lupa bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah itu kan dia sujud sahwi, makmumnya gimana yang belakang? Ikut semuanya. Ikut semuanya sujud sahwi ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita sebenarnya membahas sesuatu yang mudah kalau kita tahu kunci-kuncinya ya. Sesuatu yang mudah akan jadi sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Maka saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa menghafal. Ya Ica udah hafal tuh wajib sholat apa, rukun sholat apa, syarat sholat apa, udah. Oh dia rajin ngerangkum maka hafal ya. Ica ya udah hafal ya, dia hafal ya. Nah, jadi ibu semuanya bisa mencontoh, ya. Jadi harus tahu mana rukun, mana wajib. Ketika ibu tahu mana rukun, mana wajib, maka ibu bisa tahu dengan sebab apa ibu sujud sahwi. Kemudian
Kapan Ibu sujud sahwinya tuh sebelum salam atau sesudah salam. Maka semua kembali kepada ilmu. Ya Ibu akan ini sekarang nih Mat, mungkin banyak yang oh. Tapi ini akan berulang kembali 2 bulan lagi. Ini akan berulang lagi begitu saya ngajar petemu. Kan saya masih ngajar di tempat lain yang ensiklopedi sholatnya sebelum sampai sini, Mat. Ya, nanti Ibu ikut lagi, lagi. Karena enggak mau menghafal. Ya, jadi kuncinya adalah menghafalkan mana syarat, mana rukun, mana wajib. Insya Allah kok dikit-dikit tiap hari lihat ketemu nanti lama-lama hafal. Enggak mudah, enggak susah kok asal mau. Ya manusia itu kan tinggal mau atau enggak mau. Makanya tulis gede-gede itu. Kalau bisa kita bikin poster ya Cah ya. Poster rukun sholat, wajib sholat. Ya kalau udah offline tuh ya kita bikin. Di chat udah ada. Kita bikin tapi poster ditempel. Ya ditempel di musola rumah. Ya supaya di musola rumah, di rumah, daripada nempel foto keluarga yang nggak nambah ilmu, ya mendingan nempel rukun sholat, wajib sholat, Bu, ya biar nambah ilmunya, ya. Jadi penting harus ada usaha di sini. Jadi semua kembali kepada ilmu. Saya ulangi, mungkin ada yang bingung. Baru tahu ya. Anda akan lagi nanti 3 bulan 4 bulan lagi dalam pembahasan yang sama. Kenapa lagi? Karena ternyata yang tadi sujud sahwi hanya tahu secara teori, tapi Anda nggak tahu mana dengan sebab apa dia sujud sahwi, karena rukun atau wajib. Anda lagi. Nanti 4 bulan lagi diajarin lagi, lagi. Terus saja begitu. Kalau nggak mau menghafalkan mana rukun, mana wajib. Jadi ya target ya semuanya ya. Harus tahu mana syarat sholat, mana rukun sholat, mana wajib sholat. Jangan jadi manusia standar. Kenapa untuk urusan kantor pengen to the top? Kenapa urusan agama ya merasa cukup puas dengan seadanya? Tidak. Agama ini akan menjadi tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa semangat lagi untuk menghafalkannya. Ya mungkin kalau ada yang mau jualan posternya silakan deh jualan, Bu. Ya bikin tuh kerjasama sama Ica tuh. Posternya gede ya biar bisa ditempelin. Kayak Ahmad pernah lihat nggak poster sholat? Ada ya banyak kan beredar kan? Banyak tuh. Ya, nah sekarang sholat kan udah tahu gerakannya begini. Nah, sekarang wajib-wajibnya apa, rukun-rukunnya apa. Banyak orang sholat tapi tadi sedikit yang paham mana rukun, mana wajibnya. Ya, ketika ditanya apa wajib sholat, duhur, asar, maghrib, isya, itu bukan wajib sholat, itu sholat wajib namanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya banyak yang mau dibahas, tapi kurang lebih simpel-simpelnya itu kayak begitu. Saya takut kalau bahas yang ini pusing, maka apa yang tadi saya sampaikan udah semua kesimpulan. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ahmad. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan berhubung sudah menjelang jam 2 juga kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama.